Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anggi Dwi Wulandari. My ID number is 2003211000535. In here, I will tell you about marketing of cassava commodity in Madura. Pembahasan pada bab ini meliputi yang pertama adalah komoditas singkong di Madura, yang kedua preferensi konsumen dan customer value pada komoditas singkong, yang ketiga model pemasaran selling skill pada komoditas singkong, yang kelima model pemasaran personal selling pada komoditas singkong, dan yang terakhir adalah langkah-langkah persiapan ekspor untuk komoditas singkong. Pembahasan pertama adalah komoditas singkong di Madura. Madura, terutama Kabupaten Sumeneb dan Sampang, termasuk sentra produksi ubi kayu atau singkong di Jawa Timur. Ubi kayu di daerah ini pada umumnya ditanam pada lahan garing, khususnya lahan marginal. Penanaman dilakukan secara tumpang sari dan dipanen pada saat tanaman berumur 9-11 bulan. Tanaman singkong sendiri merupakan tanaman umbi-umbian yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku beberapa produk makanan seperti getuk, keripik, dan lain sebagainya. Bab selanjutnya adalah preferensi konsumen. Ma'ruf pada tahun 2006 menyatakan bahwa faktor yang merupakan bagian dari perilaku konsumen adalah preferensi konsumen. Preferensi adalah rasa lebih suka pada sesuatu dibandingkan pada yang lainnya. Konsumen memiliki preferensi terhadap produk dan merek yang berbeda-beda dalam banyak hal termasuk atribut produk. Dalam data ini menunjukkan bahwa faktor yang sering menjadi pertimbangan konsumen dalam mengkonsumsi produk olahan singkong antara lain yang pertama adalah manfaat, yang kedua adalah dari rasanya, yang ketiga gaya hidup, yang keempat harga, dan yang terakhir adalah keadaan. Dalam hal ini, harga merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan konsumen dengan skor yang tertinggi. Selanjutnya adalah customer value. Customer value didefinisikan sebagai semua manfaat atau kualitas yang diperoleh oleh konsumen relatif terhadap pengorbanannya. Diformulasikan secara matematis, customer value adalah total manfaat atau kualitas dibagi dengan harga. Selanjutnya, rumus ini bisa berkembang karena adanya dua aspek, yakni aspek harga dan aspek kualitas. Tingkat kepercayaan konsumen terhadap atribut produk olahan singkong sebelum mengkonsumsi terdiri atas yang pertama rasa, di mana konsumen akan memilih produk dengan rasa yang enak. Yang kedua adalah harga, di mana konsumen akan memilih produk dengan harga yang cenderung murah. Yang ketiga adalah warna, di mana konsumen akan memilih produk dengan warna singkong atau daging umbinya yang berwarna putih. Yang keempat bau, konsumen akan memilih produk yang tidak berbau, dan yang terakhir tekstur, di mana konsumen akan memilih tekstur yang tidak keras dengan kadar pati yang tinggi. Selanjutnya adalah selling skill, di mana selling skills adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual produk baik itu berupa barang ataupun jasa. Industri pengolahan singkong menjadi potensi bisnis yang menjanjikan mengingat sikap konsumen yang bernilai positif, terutama industri pengolahan keripik singkong. Pemasaran dapat dilakukan dengan memperhatikan kualitas produk yang dijual, harga yang ditawarkan, rasa dari produk, dan pengemasan mulai dari jenis kemasan yang dipilih, warna, hingga ke desain. Selanjutnya adalah personal selling. Secara umum, personal selling adalah bertemunya penjual dan calon pembeli dengan bertatap muka untuk menginformasikan dan memberikan pemahaman dari sebuah produk atau brand yang ditawarkan supaya calon pembeli bersedia mencoba dan membelinya. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui promosi. Yang terakhir adalah langkah-langkah dalam memasuki pasar global, di mana dalam mempersiapkan diri untuk memasuki pasar internasional, perusahaan yang ingin unggul dalam persaingan global harus dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik akan menjadikan keunggulan perusahaan meningkat. Pengelolaan ini dimulai dari analisis pasar luar negeri, lalu dilanjutkan dengan menetapkan strategi untuk memasuki pasar luar negeri, dan yang terakhir adalah menentukan aktivitas yang akan dilakukan untuk masuk ke pasar global. Yang pertama, analisis pasar luar negeri, di mana dalam hal analisis ini dilakukan penyaringan pasar, riset pasar, dan juga pemindaian lingkungan.
Dalam strategi memasuki pasar luar negeri dapat dilakukan melalui ekspor-impor. Ekspor adalah sebuah kegiatan menjual produk-produk yang dibuat di negara sendiri untuk digunakan atau dijual kembali ke negara-negara yang lain. Sedangkan impor adalah membeli produk-produk yang dibuat di negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di negeri sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.